Anaknya Jokowi dilaporkan ke KPK, apakah akan lapor balik pelapor? Gibran, kenapa? Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Tidak peduli itu anak siapa, saya setuju. Kita pun juga tidak perlu mengkritisi bahwa Ubed ini sejatinya adalah kader PKS yang anti pemerintah Jokowi. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa Ubed ini adalah orangnya Gatot Nurmantio. Kemudian si Ubed ini mungkin dia penjahit yang ulung di otak-atik Gatot begitu, karena setelah kejadian vonis ringan pembakar hutan ini, salah satu kelompok dari anak usaha PT Sinarmas mulai bekerja sama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Pertanyaan saya agak bingung. PT Sinarmas itu kan konglomerasinya luar biasa besar, konglomerat gitu. Jadi pencucian uangnya di mana? Apakah mungkin pencucian uang yang dari salah satu kelompok dari Sinarmas kepada dua putra presiden ini? Wah, usaha mereka legal. Saya bingung juga ini. Saya tidak ingin mengatakan kebencian seorang Ubed yang katanya adalah kader PKS, yang katanya adalah orang dekatnya Gatot Nurmantio, kemudian mencoba menjahit-jahit masalah, digaduk-gadukkan. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Tapi saat yang itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran. Itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ya cek aja, cek aja. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Anaknya Jokowi dilaporkan ke KPK, apakah akan lapor balik pelapor? Gibran, kenapa? Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengaku enggan melapor balik pelapornya ke KPK. Ubedillah Badrun. Sebelumnya Gibran bersama adiknya Kaisang Pangarep dilaporkan Ubedillah Badrun ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lah ngopo? Atau kenapa laporan balik? Itu kan udah dilaporkan. Demikian kata Gibran. Calon Presiden Joko Widodo ini pun menanggapi mengenai pelaporan dirinya ke lembaga anti rasuah itu. Dibuktikan dulu, nek aku salah cekelen, atau kalau saya salah silahkan ditangkap. Enak toh? Atau gampang kan? Demikian katanya di Solo pada Selasa. Meski demikian, ia meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan dahulu. Dibuktikan sih, aku salah po ora, saya salah atau tidak. Salah ya detik ini, ditangkap wae rapopo. Tidak apa-apa, demikian ujarnya. Disinggung mengenai komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik Kaisang Pangarep. Ia mengaku sudah mengkomunikasikannya. Gibran enggan menyampaikan isi komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik. Wes, sudah dikomunikasikan. Laporannya wes masuk toh? Laporannya sudah masuk kan? Demikian katanya. Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah ini melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK pada Senin 10 Januari terkait tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Kejadian tersebut bermula pada tahun 2015 ketika ada perusahaan PTSM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK senilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada bulan Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM. Demikian katanya. Ia mengatakan dugaan KKN tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira bisa dibaca oleh publik. Karena tidak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal
dari sebuah perusahaan Ventura yang juga itu dengan PT SM 2 kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat, demikian katanya. Anak presiden membeli saham di perusahaan tersebut dengan angka 92 miliar rupiah. Itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Demikian katanya. Gibran dan Kaesang dilaporkan ke KPK, pernyataan Muldoko menohok. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mengomentari langkah dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun melaporkan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Muldoko meminta semua pihak untuk saling menghormati dan tidak mudah memberi cap negatif kepada anak pejabat. Begini, jangan mudah sekali memberikan penghakiman seolah-olah anak pejabat itu negatif. Anak pejabat itu tidak boleh kaya, anak pejabat itu tidak boleh berusaha. Ini bagaimana sih? Demikian kata Muldoko di kantor KSP Jakarta pada Selasa 11 Januari. Menurut Muldoko, sepanjang usaha yang dijalankan setiap orang baik-baik saja, maka tidak ada yang boleh melarang. Semua memiliki hak yang sama seperti anak saya. Mau berusaha masa saya larang? Tidaklah. Demikian ucap Muldoko. Mantan Panglima TNI ini kemudian meminta publik memberi kesempatan bagi anak-anak pejabat negara untuk berusaha. Semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Jangan orang lain tidak bisa bertumbuh, tidak boleh bertumbuh. Bagaimana sih negara ini? Demikian kata dia. Badrun diketahui melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK pada Senin 10 Januari kemarin. Keduanya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Badrun menyebut laporannya bermula pada 2015 PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 7,9 triliun rupiah. Namun Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Diduga hal itu terjadi karena pada Februari 2019, anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Karena itu patut diduga ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. PT SM disebut mendapat kucuran dana sekitar 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang singkat. Atas pelaporan Gibran dan Kaesang itu, PLT jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang ada. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi yang telaah terhadap data laporan ini. Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan. Demikian kata dia. Dia menjelaskan proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi, dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporan. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian kata dia.